dorong di Bandungan, kakak jadi sampai mood berubah. Malah tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini dia dari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kosunangan, barangnya pun pakai lalang. Langsung tanya ke mama, ternyata Arenona kau pula mama Luna. Emang hai Luna, lucunya cara tak terima, kalau terima aku cinta, kita janji kita lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para umi pendamping dan juga adik-adik yang kakak sayangi. Selamat sore adik-adik. Oh, kurang semangat ya? Kita ulangi dong. Selamat sore adik-adik. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN dengan jurusan psikologi dan kakak sendiri atas nama Susmita Amara Putri. Kakak nggak cuma sendiri, dong, bersama teman-teman kakak. Dan perkenalkan, nama kakak Dwi Tayuniati. Hai, kok nggak ada suaranya ya? Kalau kakak kenal namanya, kalian bilang hai kak, gitu ya? Oh, lagi kamar sama diulangin. Oke, perkenalkan nama kakak Susmita Amara Putri. Dan kenalin nama kakak Dwi Tayuniati. Hai. Kenalin nama kakak Tasya Rizia, biasa dipanggil Tasya. Baik, perkenalkan nama aku Raisa Siti Ramadhani, bisa dipanggil Kak Raisa. Halo, kenalin nama kakak Relia Rizky, bisa dipanggil Kak Redi. Oke, yang terakhir perkenalkan nama kakak Destia Sari, biasa dipanggil Katia. Oke, kembali ke kamar ya. Jadi hari ini kita tuh nggak cuma bermain aja, tapi kita belajar bersama tentang pentingnya menjaga air dan lingkungan ketika kekeringan. Nah, di sini tuh kita nggak cuma belajar tentang itu aja, tapi juga kita belajar gimana sih biar ketika kita ada kekeringan, kemarau. Adik-adik tahu kan kemarau itu apa? Oke, kita adik-adik harus aktif ya. Nah, di sini juga tuh kita ada games, ada pertanyaan, terus nggak lupa juga pastinya ada hadiah buat adik-adik. Kita mulai, kita buat kelompok dulu yuk. Kita berhitung dari sana 1 sampai 6, terus mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba berhitung dari sana dulu. 2, 3, 4, 5. Nanti diingat ya. 5, 6. Mulai lagi dari 1. 1, 2, 4, 5, 6. Ayo berdiri dulu yang nomor 1. Iya. Kepada Kedesia, kami persilakan. Oke, fokus ya, fokus. Di sini kita mau belajar. Fokus. Jelasin materi. Materinya apa tadi?
Betul. Edukasi tentang kekeringan. Walaupun sekarang kita lagi di musim penghujan, tapi kan di Indonesia itu kita punya 2 musim. Apa aja? Penting di dalam kehidupan kita. Ada yang bisa kasih contoh? Karena untuk mandi, wudhu. Untuk minum. Nah, bayangin, kalau misalkan kita terjadi kekeringan dan nggak ada air, gimana? Susah kan? Nanti kehidupan kita akan susah. Susah nggak kira-kira? Waduh, susah kan? Nah, kalau misalnya susah, di situ penting bagi kita untuk menjaga air, menjaga gimana caranya air itu tetap ada di muka bumi ini. Dengan cara apa? Pertama, dengan menjaga air. Apa tadi siapa yang bilang? Tidak boros. Benar ada semua. Yang pertama itu tidak boros. Tidak boros apa? Tidak boros air. Contoh tidak boros air. Contohnya menggunakan air secukupnya. Air lubangnya sudah penuh. Nah, besok-besok itu tidak boleh dilakukan lagi ya, demi menjaga keberlangsungan air yang ada di muka bumi ini. Kita penyebab kekeringan sudah paham. Ada berapa? Ada 4. Bisa ya diterapkan di kehidupan sehari-hari? Paham? Oke, next apa? Nah, ada dampak dari kekeringan. Dampak dari kekeringan. Yang paling dampak dari kekeringan itu ada 3 ya. Dampak untuk kita manusia. Kedua, dampak untuk hewan. Yang ketiga, belajar di pelajaran IPA, kalau tumbuhan itu disiram dia akan hidup. Benar? Belum dipelajari. Tapi kalau kalian di rumah nyiram tanamannya hidup nggak? Nah, begitu. Ternyata tumbuhan juga butuh air untuk tetap hidup. Makanya air itu sangat penting di kehidupan kita. Hewan tadi benar-benar suatu cara yang ampuh untuk kita mencegah kekeringan. Karena dengan hemat air itu kita nah di sini kita bisa ya teman-teman. Oh, lagi hujan deras, itu kita bisa manfaatkan air hujannya untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti air hujannya bisa untuk kita pakai mencuci mobil, cuci motor, cuci sepeda, atau menyiram tanaman. Lalu ada juga mengingatkan dan mengajak orang lain untuk peduli dengan air dan tidak membiarkan kekeringan itu terjadi. Jadi kalau teman-teman melihat ada teman yang menggunakan selang dengan gede-gede itu boros airnya, itu nggak boleh ya, diingatkan dan mengajak dia, ayo kita harus hidup hemat biar kita mencegah kekeringan. Air sejuta nanti. Ini kalian udah ada yang nerapin belum? Oh, ini yang lain belum ya? Belum nerapin. Apa gimana? Coba yang dari sini udah belum? Kalian dari sini? Oke. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk hemat air. Ada siram tanaman secukupnya, jangan terlalu dasar berlebihan, dan gunakan kembali air bekas cuci sayur untuk menyiram. Laki-laki ya. Apa dampak untuk manusia kalau mengalami kekeringan? Untuk manusia kalau mengalami kekeringan. Ada yang bisa disebutin nggak? Ada yang bisa disebutin nggak? Ini, angkat tangan dong. Laki itu harus pemberani. Apa kamu mau jawab? Ya sudah. Jawabannya apa? Gak bisa mandi, Kak. 1, nggak bisa mandi, minimal 3 deh. Iya. Nggak bisa masak lagi. Tangan dong, siapa namanya? Vino. Jadi kita udah sampai di sini. Dari sekian yang sudah disampaikan, kalian sudah paham cara-cara menghemat air, sudah paham, berani untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Berani? Benar. Kalau berani coba bilang siap. Berani nggak?
Berani nggak? Oke, setelah ini silahkan diterapkan ya. Nah, sebelum kita tutup materinya, mungkin nanti akan disampaikan kesimpulan oleh Kak. Jadi kesimpulannya adik-adik, apa tadi yang dipelajari? Ayo apa? Tadi kata Terus boros air dan perubahan cuaca. Dampaknya untuk manusia itu sulit minum, sulit masak. Hemat. Nah, sebelum kita tutup, apa ada hadiahnya biar kita makin semangat. Kalau misalkan Kak bilang hemat air, siap. Jaga lingkungan, siap. Jaga lingkungan, siap. Nah, itu sudah. mulai. Silakan dimulai ya. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Nah, di sini kakak akan memberikan pertanyaan yang mana adik-adik harus menjawab. Sistem jawabnya cepet-cepetan dengan menggunakan itu alat itu ya. Nah, di sini kita bermain cerdas cermat. Ada yang tahu cerdas cermat? Nah, di sini kita main cerdas cermat. Jadi siapa yang bisa langsung angkat, di situ kita dapat poin. Oke? Dapat poin, kelompoknya dapat poin dan yang paling banyak poinnya di situ dapat hadiah. Oke teman-teman? Oke, perilaku apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah kekeringan? Ini ada loh di video satu. Dulu. 1, 2, 3. Ya yang tinggi, baik. Betul. Kelompok berapa? Satu, Kak. Kelompok 4 dicatat. Ini ada seputar di video tadi adik-adik. Membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon akan berfungsi untuk apa? Ya. Betul. Iya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Betul. Untuk selanjutnya ya. Saat hujan turun deras, setelah cuaca panas panjang, keluarga Nisa menampung air hujan di ember besar untuk digunakan menyiram tanaman dan membersihkan halaman. Mengapa tindakan tersebut termasuk cara yang baik menghadapi kekeringan? Yang itu, yang ini. Ini dulu. Manfaatkan air. Benar. Benar dapat poin, Kak. Siapa poin? Iya. Ini sini, Kak. Sini, Kak. Fokus, kalian ikuti kata-katanya. Oke, mulai Kak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, agak cepet ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih kakak-kakaknya. Udah mulai fokus lagi ya. 3. Hai. Kelompok 1 ayo, di belakang kakak. Kelompok 1. Nih, kelompok 1 sini deh. Kelihatan. Nah, habis itu kita mau balik dari mana? Semua ambil. Coba.
Asinan Agus. Sini. Kelompok 1 udah selesai. Yeay. Selesai. Kelompok 3 udah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 5 sudah selesai. 6 sudah selesai. Jadi kita